Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training Core Leader Aktif malam hari ini. Ya, sebuah training bersyarat yang tidak semua orang bisa hadir di training malam hari ini. Ya, hanya orang-orang yang sudah memenuhi kualifikasi, hanya orang-orang yang sudah memenuhi syarat yang berhak ikut acara malam hari ini. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang betul-betul sudah menjalankan sistem BBS. Ya, orang-orang yang siap menjalankan apapun tantangannya, apapun masalahnya, ya akan selalu on system setiap hari, tanpa protes, tanpa menunda, tanpa mengeluh, tanpa alasan, ya setiap hari. Nah, itulah kita sebut sebagai elang sejati, ya bukan ayam, bukan elang-elangan, atau bukan member biasa, tapi betul-betul Anda ini orang yang apa ya, boleh dikatakan betul-betul komitmen sama impian Anda gitu loh Bapak Ibu. Ya, karena yang membedakan orang nanti bakal nyampe garis finish sama tidak, itu sebetulnya tergantung sejauh mana komitmennya sama impiannya gitu loh. Ya, sejauh mana komitmennya. Komitmen ini bukan sembarangan kata Bapak Ibu. Ya, komitmen ini bukan kata yang gampang diumbar. Mungkin orang banyak ngomong saya komitmen, saya komitmen. Ya, saya pasti komitmen. Nah, itu kan baru diucapan Bapak Ibu. Tapi faktanya kan Anda bisa melihat sendiri. Banyak orang yang tidak komitmen sama impiannya sendiri. Buktinya baru kena masalah sedikit, nyerah. Buktinya baru dapat gesekan sedikit, menyerah. Buktinya membernya misalkan pada pasif, menyerah. Presentasi banyak nolak, menyerah. Nah, artinya Anda ini sebetulnya hanya sekedar pingin. Bukan komitmen itu namanya, tapi sekedar pingin doang. Kalau orang sudah komitmen Bapak Ibu, apapun ya, apapun tantangannya, itu tidak akan pernah menyerah Bapak Ibu. Tidak akan pernah menyerah. Ya. Jadi kalau sudah ketok palu dibunyikan, dari ketok palu sudah bismillah gitu. Itu sudah lurus saja sampai garis finish. Misalnya dari Surabaya sampai Jakarta, ya, apapun tantangannya di jalan nanti, nggak akan pernah menghentikan langkahnya sampai betul-betul nyampe Jakarta gitu loh. Apapun tantangannya. Nah, itu disebut dengan komitmen gitu loh. Nah, kalau hari ini baru dapat gesekan promosi, nyerah. Baru gesekan presentasi, nyerah. Gesekan waktu bangun tim, nyerah. Nah, itu artinya ya Anda nggak punya mental komitmen sebetulnya. Ya, berarti Anda bukan elang sejati. Makanya tadi saya kasih pengumuman kan, kalau Anda tidak izin, ya kalau Anda tidak hadir, tidak absen, ya kan, itu sama dengan Anda tidak siap bertarung untuk impian Anda. Anda bukan elang sejati. Anda nggak layak jadi elang sejati. Kenapa saya kasih video elang tadi? Walaupun cuma 10 detik, tapi itu kalau Anda resapi, itu luar biasa Bapak Ibu. Itulah gambaran elang sejati. Sekalipun berjuang sendiri, nggak ada masalah itu buat elang sejati. Sekalipun misalnya ya kan teman-teman Anda, keluarga Anda, pasangan Anda misalnya nih Bu, ya terbaiknya gitu loh. Ya, menganggap Anda orang gila gitu loh. Ya, menganggap Anda nggak akan mungkin bisa gitu. Ya, jadi meremehkan Anda gitu loh. Yang namanya anak sejati nggak ada masalah tuh dengan kondisi kayak gitu. Tetap berjuang gitu loh. Malah jadi apa ya? Jadi booster gitu loh. Booster yang sangat luar biasa untuk membuktikan kepada orang-orang seperti itu bahwa saya layak untuk jadi pemenang dalam hidup ini. Gitu loh. Ya, saya akan buktikan bahwa saya tidak seperti yang Anda omongkan. Nah, itulah sejati Bapak Ibu. Ya, maka sebetulnya Bapak Ibu, sekali lagi, ya,
Anda ini sudah berada pada track yang benar, sudah berada track yang apa ya, boleh katakan ini akan mengguide Anda udah pasti sukses gitu loh. Asal nih ya, Anda betul-betul mengikuti apa yang akan saya ceritakan malam hari ini. Ya, karena kita sudah boleh dikatakan ini sudah trial error lah. Anggaplah 1 tahun kemarin itu trial errornya gitu loh. Ya, ya pada titik di mana kita punya sebuah sistem yang betul-betul ini akan memastikan siapapun Anda, dengan latar belakang apapun Anda, dengan usia berapapun Anda, itu udah pasti sukses hiji mau Bapak Ibu. Asal, yaitu tadi, balik lagi, asal Anda mau komitmen, gitu loh. Asal Anda mau komitmen sama impian Anda, gitu. Ya. Kalau Anda udah komitmen, apapun itu Anda akan lakukan, Bapak Ibu. Itu. Ya. Anda akan bertanggung jawab dengan omongan Anda, gitu loh. Anda akan bertanggung jawab dengan keputusan Anda. Anda nggak akan main-main dengan itu, gitu loh. Kenapa? Ya karena itu impian Anda sendiri, gitu loh, Bapak Ibu. Karena itu impian Anda sendiri, bahkan impian itu untuk orang-orang yang dicintai. Ya, bahkan impian itu untuk orang-orang yang Anda cintai, Bapak Ibu. Saya tahu ada yang punya impian ingin memberangkatkan haji orang tuanya. Saya tahu ada yang punya impian, ya kan, ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang terbaik. Saya tahu ada yang punya impian ingin melunasi hutang. Saya tahu ada yang punya impian ingin punya rumah sendiri. Saya tahu ada yang punya impian ingin bantu banyak orang, ya. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, Anda komitmen nggak dengan impian Anda itu? Sekali kata komitmen terucap, maka di situ ada tanggung jawab besar, Bapak Ibu. Tanggung jawabnya besar apa? Apapun masalahnya, apapun tantangannya, Anda tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah menyerah, ya kan? Tidak akan pernah berhenti sampai Anda betul-betul bisa mewujudkan impian Anda, gitu. Gitu. Nah, apalagi di bisnis Jemo ini sudah ada jalannya yang namanya sistem BBS. Sudah ada kendaraannya namanya Cimo. Sudah ada yang ngajari nyetir mobilnya, nyetir kendaraannya namanya leader sama mentor. Sudah ada yang support mendoakan namanya teman-teman Anda yang ada di Elang Sejati ini. Kurang apa coba? Jalannya sudah ada nih dari Surabaya sampai Jakarta. Jakarta itu anggap impian Anda. Jakarta itu impian Anda. Nah, untuk menuju dari Surabaya ke Jakarta, ini tentunya kan ya tidak mudah gitu. Tidak mudah. Nah, supaya memastikan Anda nyampe garis finish Jakarta, maka dibutuhkan yang namanya kendaraan yang oke. Dibutuhkan cara nyetir yang oke. Dibutuhkan sopir yang oke juga gitu loh Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini semuanya sudah ada di Anda Bapak Ibu. Semuanya sudah ada. Ya, jalannya sudah ada. Namanya sistem BBS. Ya, kendaraannya sudah ada namanya Cimo. Ya. Nah, sekarang yang ngajarin nyetirnya, ya, yang ngajarin nyetirnya sudah ada leader Anda, ya, mentor Anda. Nah, kalau sampai Anda nggak nyampe Jakarta, nah ini kan kebangetan, gitu loh. Berarti ini bukti bahwa Anda tidak komitmen, gitu loh. Ya, Anda tidak komitmen. Berapa banyak orang yang tidak sukses dalam hidupnya gara-gara apa? Apa ya? Mencederai kata komitmen yang diucapkan sendiri, yang diketikkan sendiri. Sehingga apa? Sukses itu nggak akan pernah mampir dalam hidup Anda. Wah, karena apa? Ya karena Anda tidak komitmen sama impian Anda sendiri.
Ya karena sekali lagi Bapak Ibu, untuk mencapai puncak gunung nih, itu kan Anda harus mendaki yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya sama seperti Anda berjalan dari Surabaya ke Jakarta. Ya kan Anda harus melewati sebuah perjalanan yang luar biasa, kadang belok kanan, belok kiri, naik turun kan gitu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi saya harapkan di bisnis Cimo ini, kalau Anda sudah punya gelar elang sejati, maka action Anda itu harus mencerminkan seorang elang sejati gitu loh Bapak. Jangan Anda sudah masuk grup elang sejati, tapi action Anda itu kayak member biasa gitu. Ya, kayak kayak ayam jadinya. Ya, kalau Anda sudah jadi elang sejati Bapak Ibu, ya, maka sebetulnya Bapak Ibu, mental Anda itu sudah di atas rata-rata Bapak Ibu, karena Anda punya mental seorang pemenang. Anda itu punya keberanian yang nggak dimiliki oleh orang-orang yang punya mental pecundang, Bapak Ibu. Gitu loh. Anda siap menghadapi siapapun, gitu loh. Apalagi di bisnis ini Anda nggak asal jalan. Di bisnis ini tuh Anda pakai ilmu, gitu loh. Bukan membabi buta di sini. Nyetir mobilnya itu nggak membabi buta, gitu loh. Ya, tapi pakai sebuah strategi, gitu loh. Memakai sebuah sistem. Apalagi ada guidance-nya, ada yang ngajarinnya. Nggak asal-asalan, gitu loh. Ya. Nah, itu yang betul-betul Anda harus pegang, Bapak. Jadi, tanamkan dalam diri Anda bahwa saya adalah elang sejati. Saya bukan ayam, saya bukan elang-elangan. Saya elang sejati yang siap, ya kan, all out untuk impian saya. Ya, siap menghadapi tantangan apapun untuk impian saya. Siap melakukan apa saja yang halal untuk impian saya. Maka kalau Bapak Ibu sudah seperti itu, insya Allah energi Anda itu akan luar biasa setiap hari Bapak Ibu. Ya, aura Anda itu kalau dilihat, itu betul-betul aura bercahaya. Hidup Anda itu akan happy Bapak Ibu. Kalau energi Anda itu Anda betul-betul kerahkan semua untuk impian Anda akan bahagia. Ya, sekalipun banyak orang di luar sana yang menyaksikan Anda, menganggap Anda orang gila, menganggap Anda itu nggak mungkin bisa, Anda tetap happy gitu loh. Kenapa? Ya karena Anda sudah tahu garis finishnya gitu loh. Orang lain kan nggak tahu apa yang Anda kejar. Orang lain kan nggak tahu garis finishnya. Orang lain itu nggak tahu gitu loh. Tapi kan Anda tahu gitu loh. Ya, Anda tahu apa yang Anda kejar, apa yang Anda perjuangkan itu Anda tahu. Ya, ya Bapak Ibu, apa sih yang membuat hari ini saya selalu semangat menjalankan bisnis ini? Walaupun dalam kondisi fisik saya yang sampai saat ini ya belum fit. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena ya saya melihat impian Anda Bapak Ibu. Saya betul-betul punya tanggung jawab besar untuk impian Anda. Karena impian Anda itu untuk orang Anda cintai. Ya, sehingga dalam hidup saya itu tidak ada kata main-main. Ya, dalam hidup saya tidak ada kata menyerah. Ya, karena bisnis ini itu sebetulnya terlalu mudah buat Anda, Bapak Ibu. Ya, asal Anda itu betul-betul menjalankan apa yang sudah saya sarankan kepada Anda, sharingkan, bagikan ilmunya. Gitu loh. Terlalu banyak apa ya, testimoni, fakta, bukti yang selalu saya seringkan kepada Anda. Dan itulah yang membuat hari ini saya yakin Anda juga pasti bisa seperti leader-leader Anda. Gitu. Ya, jadi saya itu punya keyakinan penuh bahwa Anda semua itu bisa sukses di sini.
Kenapa? Karena faktanya leader Anda itu bisa. Gitu. Sekalipun usianya kepala 6, sekalipun gaptek. Gitu. Nah, kenapa kok bisa? Gitu loh. Ya karena komitmen tadi, balik lagi. Balik lagi ke komitmen tadi. Ya, saya melihat perjuangan mereka untuk melewati proses belajar, proses praktek, konsultasi, berbagi ilmu, itu tidak mudah. Bayangkan dari tidak bisa copy paste, nggak bisa ngisi absen, nggak pernah belajar ilmu digital marketing. Ya, itu proses belajarnya Anda bisa bayangkan kayak gimana. Kayak gimana beratnya, kayak gimana tantangannya. Tapi itu semuanya bisa dilewati. Dengan apa? Dengan kata komitmen tadi. Karena mereka nggak main-main dengan impiannya. Gitu. Karena mereka betul-betul memperjuangkan impiannya. Sehingga apa? Menjalankan apa yang saya terangkan kepada mereka. Kalau saya arahkan belajar, ya belajar. Saya arahkan mencatat, ya mencatat. Saya arahkan praktek, praktek. Saya arahkan konsultasi, kalau nggak paham, ya konsultasi. Saya arahkan berbagi ilmu, apa yang dia pelajari, apa yang dia praktekkan, apa yang dia konsultasi, ya berbagi ilmu kepada timnya. Nah, selama proses itu dijalankan, maka mereka itu seperti yang saya lakukan. Itu namanya duplikasi, Bapak Ibu. Nah, Anda juga harus seperti itu. Mencontoh apa yang leader Anda lakukan. Supaya duplikasi itu nyambung ke Anda. Sehingga Anda pun nanti bisa memberikan arahan seperti yang leader Anda arahkan. Seperti itu terus sampai generasi 20. Ya, seperti itu Bapak Ibu polanya. Ya. Ini ada berapa orang nih yang hadir nih? 37. Ya, 37 orang. Tadi saya cek yang 38 ya, 37. Ya, tadi yang izin berapa orang ya? Ada yang tahu nggak? Coba cek absen. Berapa Pak Nawir? 13, Pak. Yang izin 13. 38 tambah 13 berapa? 51. Nah, berarti Bapak Ibu, padahal di grup itu kurang lebih ada 74. Di luar saya sama CS Cimo di situ berarti 73. Anggaplah tadi ada yang double nggak ya? Kayaknya tidak ada yang double. Ada yang double nomor nggak di grup? Sepertinya tidak ada ya. Anggaplah 75. Ya, total grup berapa? Bisa tolong cek kan? 76 atau 77, 75 ya? 77. 77 dikurangi 2, saya sama CS Cimo. Berarti ada Ya, 75. 75 dikurangi 51. Berarti ada berapa tuh? 75 dikurangi 51. Atau ini ada 2 orang lagi yang masuk. Sebentar, total berapa ini? yang 24, Pak. Yang enggak hadir. Nah, berarti 24 ini berarti kan tidak absen dan tidak izin. Ya, ya, kita nggak tahu nih. Nanti kita cek apakah Tadi sinyal, ada ya yang bisa masuk, jadi tapi udah sinyalnya keluar kurang lagi. bagus. Ya, Tadi jadi ada yang tolong masuk. gimana Bunda Nuri? Tadi ada yang masuk, tapi udah keluar lagi. Ya, anggaplah sekitar 40 lah ya. 40, anggaplah 40 tambah 13, 53. 75 dikurangi 53 berapa? 22. Nah, 22 ini, nyolong nanti cek, apakah karena faktor sinyal tidak bisa masuk atau memang tidak izin. Ya, atau cuma absen doang. Ya, tapi dia tidak hadir. Nah, ini coba nanti Bapak Ibu cek. Karena ini akan menjadi ketetapan kita semuanya. Kita sudah sepakat. Kita sepakat. Ya, saya ingin buat kesepakatan dengan Anda. Ya. Mungkin ini dadakan itu Pak Trian ya. Kenapa?
mungkin dadakan juga kan, biasanya kan nggak pernah hari Selasa, jadi ada yang nggak siap kali. Sepertinya kemarin sudah saya kasih pengumuman deh Pak, waktu saya liburkan hari Minggu. Jadi saya undur tanggal 29 hari Selasa. Coba cek pengumuman saya hari Minggu. Iya, ada pengumuman, betul ada. Ada kan? Nah, jadi Ada. kemarin sebetulnya saya kasih pengumuman bahwa training hari Minggu saya liburkan karena kondisinya belum fit. Saya undur hari Selasa tanggal 29. Nah itu. Jadi coba nanti Bapak Ibu cek kembali. Tapi ini akan saya berlakukan nanti mulai minggu depan ya. Anggap pengumuman minggu kemarin tidak semuanya ya tahu bahwa training hari Selasa ini akan kita adakan. Ya makanya kita akan berlakukan kesepakatan kita semua itu mulai nanti minggu depan ya, setelah acara minggu depan. Ya, Minggu, Senin, seterusnya sudah berlaku. Ya, kesepakatannya apa? Yaitu tadi, seperti yang sudah kasih pengumuman ke Anda semua. Jika tidak absen, ya, atau tidak hadir, atau tidak izin, ya, maka besoknya atau hari Selasanya, saya akan keluarkan dari grup. Nah, kira-kira Anda sebagai elang sejati, sepakat nggak dengan kesepakatan ini? Gimana, teman-teman? Sepakat. Sepakat. Gimana yang lain? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat ya. Ye. Karena apa Bapak Ibu? Ya. Sekali lagi, kita nggak mau membuang-buang waktu. Kita nggak mau bermain-main dengan waktu. Kita nggak mau hari ini bekerja sama dengan orang yang justru malah menghambat pergerakan kecepatan bisnis kita ke depan. Gitu. Masih banyak kok di luar sana orang yang mau sukses ya bersama kita kok. Ya, masih di luar sana yang belum Anda temukan elang sejati yang siap berpartner dengan Anda. Ya, jadi sekali lagi masih banyak di luar sana yang belum Anda temukan elang sejati di luar sana. Ya, jadi artinya Bapak Ibu, ya bisnis ini sekali lagi kalau kita terlalu hari ini ya fokus dengan orang-orang yang memang tidak mau memperjuangkan impiannya lah buat apa? Lawang buat impiannya aja tidak peduli, ya buat impiannya aja nggak komitmen lah, gimana bisa komitmen sama impian timnya, bisa komitmen sama impian ya orang lain gitu Bapak Ibu. Ya, padahal impian itu jelas-jelas untuk orang-orang yang ya mereka cintai gitu loh. Impian anaknya, impian orang tuanya, impian pasangannya. Ya. Ya saya tahu tidak mudah Bapak Ibu untuk memperjuangkan impian, tidak mudah. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini tidak komitmen lah buat apa? Itu kan sama saja Anda buang-buang waktu. Ya. Itu sama saja Anda bermain-main dengan impian Anda Bapak Ibu. Nah, karena semuanya orang sukses itu ya tidak ada yang instan, semua butuh proses, sebuah butuh perjuangan, pengorbanan. Ya, kadang sampai menitikan air mata. Kadang sampai ya kondisi fisik ya itu sampai sakit dan sebagainya gitu loh. Ya, karena apa? Karena yang memperjuangkan impiannya. Itulah bagian di sebuah proses gitu Bapak Ibu. Ya. Ya, bagian sebuah proses gitu. Ya. Nah itu. Jadi minggu depan, mulai Senin depan, bukan minggu ini ya, tapi minggu besok training, Seninnya dan seterusnya itu berlaku. Ya, berlaku. Ya, Bapak Ibu. Oke, gimana sekali lagi sepakat Bapak Ibu semuanya? Sepakat, Sebelum saya Pak. masuk ke materi. Sepakat. Ya, sepakat semuanya. Sepakat. Kasih waktu 2 menit. Bismillah ya Bapak Ibu ya. Bismillah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bersatu di
Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita melibatkan kekuatan yang Maha Kuasa, Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi kita, ya dalam tanda kutip ya, kita ini berjihad untuk keluarga loh Bapak Ibu. Ya, mencari nafkah, memperjuangkan impian keluarga, itu Anda itu lagi berjuang di jalan Allah Bapak Ibu. Itu lagi berjuang, itu lagi berjihad loh Anda. Ya. Itu Anda lagi berjihad, ya. Kalau Anda niatkan ibadah, ya Bapak Ibu, itu nilai pahalanya besar sekali. Ya. Ya. Anda akan bukan hanya dapat sukses dunia Bapak Ibu. Ya. Surga itu menanti Anda. Kenapa? Karena Anda memperjuangkan impian banyak orang. Ya. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, ayo. Ya. Sekali lagi, ya. Saya minta kepada Anda, bulatkan tekad. Ya. Niatkan betul-betul ya untuk orang Anda cintai karena Allah, ya. Karena yang Maha Kuasa, karena Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik buat Anda, ya. Ya, saya yakin, saya percaya kepada semuanya daripada malam hari ini, ya, Anda tidak akan bermain-main lagi dengan impian Anda. Anda tidak akan bermain-main dengan waktu, Bapak Ibu, ya. Makanya kita akan men-sharingkan kepada Anda, saya akan men-sharingkan kepada Anda, yaitu program percepatan untuk sukses di tahun 2021-2022. Dan kita akan mulai kawal, mulai start tanggal 1 Juli. Ya. Ya, tolong lihat di layar handphone Anda masing-masing. Jadi program percepatan sukses IMO tahun 2021-2022. Ya. Mulai tanggal 1 Juli 2020. Nah, program percepatan ini punya goals, punya planning, punya evaluasi. Ya. Nah, goals-nya itu apa? Ya. Jadi uangnya itu apa? Tujuannya itu apa? Targetnya itu apa? Goal itu target. Ya. Targetnya apa sih yang harus Anda kejar? Ya, untuk bisa sukses di tahun 2021-2022 ini. Yang harus dikawal oleh Anda masing-masing. Ya. Goal yang pertama. Ya. Membangun mitra baru minimal ya 10 orang tiap bulan. Yang kedua, membangun minimal ya 2 elang sejati tiap bulan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini goals-nya. Jangan keluar dari goals ini Bapak Ibu. Jadi goals kita ini bulanan. Jadi goals bulanannya bagaimana membangun 10 orang dalam 1 bulan atau 3 hari 1 orang atau seminggu itu rata-rata 2-3 orang. Itu harus Anda bangun di situ. Anda harus kejar target itu. Ya. Atau ya 15 hari itu harus menemukan 1 elang. 15 hari atau 1 bulan 2 elang sejati. Nah, sekarang bagaimana untuk membangun ini semuanya? Ya. Strateginya apa? Planningnya apa? Ya. Ya. Nah, goals bulanan ini harus kita pecah menjadi plan harian. Ya. Jadi plan harian ini menentukan segala-galanya. Ya, menentukan segala-galanya. Kalau lolos ini, maka udah pasti goals bulanan itu pasti lolos.
Ya, makanya di sini ada evaluasi harian. Ya, ini ada evaluasi harian. Untuk apa? Untuk memperkecil, mempersempit kegagalan ya harian berikutnya. Sehingga ya bulanan tetap bisa sukses. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, planning hariannya itu apa? Yang pertama, Anda wajib on system setiap hari. On system ya, setiap hari. Artinya Anda harus menjalankan sistem BBS setiap hari. Wajib on setiap hari itu artinya Anda tiap hari harus menjalankan sistem BBS setiap hari. Ya. Apa? Ya 7 langkah sukses, 5 kebiasaan core leader. Nah itu dan seterusnya. Nah yang kedua, Bapak Ibu, plan harian yang harus Anda kawal, ya ini benar-benar ya Bapak Ibu, jalankan 7 checklist BBS. Checklist BBS. Ya. Jadi jangan sampai ya Anda itu nggak punya nggak punya buku 7 checklist BBS atau punya tapi nggak ada jalankan. Ya percuma Bapak Ibu. Ya, jadi jalankan buku 7 checklist BBS setiap hari. Buku 7 checklist BBS setiap hari. Ya, cara ngisinya Anda minta video tutorialnya. Ada video tutorialnya. Yang selanjutnya adalah ya, Bapak Ibu harus buat buku laporan tiap hari. Ya. Dan sekali lagi sponsor harus kontrol di sini ya. Saya taruh di nomor 4 saja. Nomor 4 plan hariannya ini tugas sebagai sponsor. Sponsor elang generasi 1 Anda ya. Kontrol ya. Generasi 1 elang sejati Anda. Ya. Apakah sudah buat laporan harian ini? Karena kalau Bapak Ibu membiarkan elang sejati Anda tidak bikin laporan harian, ini sudah pasti yang namanya program pasti gagal total. Kenapa saya katakan gagal total Bapak Ibu? Lah kalau laporan harian aja nggak dibuat, dan terus buat apa Bapak Ibu hari ini ada di bisnis ini gitu Bapak Ibu? Ya, kalau program hariannya aja nggak dibuat, berarti kan sudah gagal harian. Lah kalau gagal harian, pasti otomatis gagal mingguan. Gagal mingguan, udah pasti gagal bulanan. Ya sudah, berarti ya buat apa di bisnis Timo ini? Ini bisnis sekali lagi Bapak Ibu. Sekali lagi sadari ini bisnis. Ya, bisnis itu membangun konsumen. Bisnis itu merubah konsumen itu menjadi pelanggan tetap. Nah, tugas Anda hari ini adalah apa? Bagaimana membangun 10 konsumen tiap bulan. Dan 10 konsumen ini Anda bangun menjadi 2 pelanggan tetap. Ya. Ini kalau dalam bahasa bisnis, ini tuh 10 konsumen. Ya, Anda ini punya project bisnis, atau anggaplah Anda itu punya rombong atau punya toko. Nah, tugas Anda, gimana Anda bisa punya 10 konsumen yang beli di toko Anda. Nah, dari yang beli itu, Anda harus rubah, Anda harus bangun menjadi 2 pelanggan tetap. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, kalau sampai Anda tidak mengontrol ini, nomor 4 ini, jadi tugas sponsor elang loh ya, yang ada di elang khususnya ya. Ya kalau hari ini Anda punya generasi 1 bukan elang sejati, nggak usah Anda kontrol. Yang Anda kontrol ini elang sejati Anda ini loh Bapak Ibu. Pastikan bikin laporan harian. Karena itu sebagai data Bapak Ibu. Itu sebagai laporan harian buat mereka sendiri gitu loh. Bukan buat Anda. Buat mereka sendiri. Buat bisnis mereka sendiri apakah
gitu loh. Bisnisnya itu maju lebih baik atau sama atau lebih buruk, itu gunanya laporan gitu loh. Ya. Kalau buku 7 checklist BBS ini intinya nih ya, untuk memastikan member Anda itu ngerti on system, ngerti sistem. Jadi buku 7 checklist BBS ini bagaimana caranya Anda mengguidance, Anda mengarahkan elang-elang Anda ini itu mengerti sepenuhnya akan yang namanya sistem BBS. Itu buku 7 checklist BBS. Makanya sistem BBS itu kan dimulai dari bikin surat pernyataan bermaterai, yang keduanya apa? Nyiapin bahan-bahannya, ya kan, bahan promosi, bahan presentasi, bahan follow up. Yang ketiga, memastikan untuk hadir di training perdana. Yang ke berapa? Yang keempat, memastikan mereka menguasai Facebook marketing. Yang kelima, memastikan mereka menguasai WhatsApp marketing, membangun 100 agen PPOB, promosi offline, Instagram, ya, snack video, TikTok, ya kan. Selanjutnya memastikan mereka menguasai cara presentasi BBS, pola BBS. Yang ketujuh, memastikan mereka selalu hadir di pertemuan. Artinya, buku 7 checklist BBS ini guide Anda untuk supaya elang Anda ini sepenuhnya mengerti sistem BBS. Ya. Jadi, kalau Anda ingin, ya kan, elang Anda ini benar-benar ngerti sistem BBS, Anda gunakan buku 7 checklist BBS ini untuk mengarahkan ke mereka. Supaya Anda ngerti apakah ya kan elang Anda ini benar-benar ngerti nggak itu sistem BBS. Ya, coba cek. Sudah nggak bikin soal pernyataan bermaterai? Kalau sudah, checklist. Sudah ada kasih bahan-bahan nggak untuk promosi, presentasi, follow up, dan lain-lain? Kalau sudah, checklist. Sudah hadir di training perdana belum? Kalau sudah, checklist. Sudah ngerti belum Facebook marketing? Udah ngerti belum bikin call marketer target? Sudah tahu belum merubah call marketer target menjadi warm market? Sudah tahu belum caranya merubah warm market menjadi hot market menjadi langsung? Kalau sudah, checklist. Masuk ke 5. Ya, sudah ngerti belum masa marketing? Sudah ngerti belum caranya bangun 100 agen PPOB dan seterusnya? Kalau sudah, checklist. Sudah ngerti belum cara presentasi BBS? Ya, sudah ngerti belum yang bagaimana mengolah orang-orang di presentasi? Ada yang macet, ada yang minat tapi belum transfer, ada yang ribet, rewel. Nah, itu gimana? Ngerti nggak cara memainkan itu semuanya? Nah, itu kalau Anda nggak punya buku 7 checklist BBS, yang kayak gitu-gitu Anda ngerti nggak? Akan ngerti, Bapak Ibu. Udah pasti Anda biarin. Sudah pasti Anda akan biarkan mereka ya menjalankan bisnis ini nggak pakai ilmu yang seperti itu. Ya, sejalan-jalannya aja gitu loh. Ya. Mereka udah ngerti belum cara follow up BBS yang benar? Nah, itu pastikan Bapak Ibu. Yang ketujuh yang paling penting, ya pastikan mereka selalu hadir di pertemuan. Kalaupun toh nggak hadir, wajib izin. Nah, itu biasakan, budayakan begitu. Jangan sampai hari ini izin enggak, ngisi absen enggak, nah terus buat apa hari ini ada di grup? Ya, katanya pingin sukses. Kan begitu. Katanya pingin mewujudkan impiannya. Tapi kok hari ini izin juga enggak, ngisi absen juga enggak, padahal sistem sudah memberikan kelonggaran. Ya, kelonggarannya ada 7 malah. Ya, Anda sakit boleh nggak hadir. Ya kan? Ada keluarga yang sakit boleh nggak hadir. Ada yang meninggal, yang keluarga atau tetangga boleh nggak hadir. Ada pekerjaannya nggak bisa tinggalkan boleh nggak hadir. Memori kecil boleh nggak hadir. Sinyal jelek boleh nggak hadir. Ada bencana alam boleh nggak hadir. Artinya ya sistem ini nggak saklek-saklek banget gitu loh. Nggak nggak mutlak banget harus ayo enggak gitu. Fleksibel gitu loh. Tapi bukan berarti Anda itu nggak belajar. Anda harus tetap lihat rekamannya gitu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau saya nanti melihat ada generasi satu Anda tidak bikin laporan, ya anggaplah sekarang ada 40, ya, yang izin 13, ya, ada 53, anggap 55. Berarti nanti minta tolong ke Anda semua saya, ya. Berarti laporan di situ di grup elang itu harus ada 55. Ya, harus ada 55. Makanya nanti saya akan punya buku khusus
yang sudah bikin laporan, itu siapa saja akan saya catat di buku saya. Ya, jadi nanti mulai tanggal 1. Ya, kalau Anda mau nyontoh saya silakan. Ya, jadi Anda sebagai leader, misalkan Anda leader di the best team ini 1 sampai 8, Anda leader nih. Ya, atau siapapun lah, atau Anda sebagai sponsor. Ya, Anda siapin buku khusus ya untuk ngontrol. Ya, nomor 4 ini. Siapa yang bikin laporan? Ya, siapa yang nggak bikin laporan? Karena kalau nggak ada buku, itu Anda nggak akan tahu. Ya, terus bikin laporan itu jangan asal ya, tolong ya. Bikin laporan itu jangan asal. Selalu saya sudah ya bikin laporan itu dari jam berapa sampai jam berapa sih Bapak Ibu? Ada yang tahu? Siapa? Coba ada yang tahu nggak? Bikin laporan itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 9, Pak. Jam 9. Tuh, 10 Bapak Ibu, nambah. ya. Ini ya, kalau bikin laporan yang benar tuh. Ini misalkan hari ini nih, ini hari ini tanggal berapa? 29. Startnya itu kan jam 9 pagi tadi. Sampai jam 9 pagi besok. Atau jam 8 lah, anggaplah seperti itu. Ya. Nah, start lagi tadi jam 8 besok pagi untuk laporan berikutnya, hari berikutnya. Nah, Anda laporannya, untuk laporan hari ini tuh jam berapa? Gitu loh. Ya, jam 8 sampai jam 9, anggaplah 1 jam itu bikin laporan. Atau paling lama jam 10 lah. Gitu loh. Ya. Atau kalau dari jam 9 ke jam 9, berarti Anda laporan itu jam 9 sampai. Atau kalau jam 8 pagi, anggaplah jam 8 pagi. Jam 9 pagi sampai jam 8 pagi besok, ya. Ya, atau jam 8 ke jam 8 pagi, ya. Ya, Anda bikin laporannya jam pagi jam 8 sampai jam 10 pagi gitu loh. Besok lagi begitu. Ya, hitungannya begitu Bapak Ibu. Dalam jam itu Anda bikin dua market berapa? Anda presentasi berapa orang? Interval jam itu gitu. Ya. Interval jam 8 sampai jam 8 pagi. 8 pagi sampai jam 8 pagi itu. Jam 8 pagi sampai jam 8 pagi itu berapa uang market? Berapa yang Anda presentasi? Dan seterusnya. Ya. Nah, kadang saya masih melihat tuh kadang laporan ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang nanti habis training bikin laporan. Padahal baru selesai training, laporan malam nanti. Harusnya kan besok pagi. Ya, nanti kalau bikin laporannya sama seperti ini enak gitu loh. Kita tinggal cek nih, jam 8 sampai jam 10 berapa orang nih laporan. Saya juga enak mencatatnya, leader Anda juga enak, sponsor Anda juga enak kontrolnya gitu loh. Ya. Gimana Pak Ibu, siap bikin laporannya jam 8 sampai jam 10? Gimana? Ya, Pak. Siap. Ya. Ya, Pak. Oke. Nah, tolong Bapak Ibu, ini ada waktu 8 sampai jam 10. Ya. Jam 8 sampai jam 10 sekian. Ya. Nah, kalaupun toh misalnya, misal nih ya, anggaplah terpait ya. Terpait nih ya, karena ada pekerjaan yang betul-betul atau apapun itulah ya, yang membuat jam 8 sampai jam 10 nggak bisa laporan, ya, tolong Anda ya izin ke saya atau ke leader Anda atau ke sponsor Anda, ya, sehingga nanti sponsor Anda atau leader Anda itu punya laporan ke saya, gitu loh. Kok dari 55 ini, ya, yang bikin laporan sekian, yang tidak bikin laporan sekian. Nah, yang sekian ini kemana? Nah, ternyata Anda laporan, Pak, tadi ada elang sejati saya karena jam itu tadi anaknya sakit, Pak, sehingga tidak memungkinkan harus bikin laporan di grup elang sejati. Ya, atau misalkan ada kerjaan Mak yang betul-betul nggak bisa ditinggalkan, ya, nggak boleh izin banget sama pimpinannya, silakan. Atau misalkan apa lagi ngurus jenazah misalkan, ya nggak masalah gitu Bapak Ibu. Yang penting ada koordinasi gitu loh. Yang penting ada koordinasi sehingga sponsor Anda nggak nyari-nyari.
leader Anda nggak nyari-nyari. Saya pun juga secara data, Anda itu lagi ada sesuatu yang nggak bisa tinggalkan. Nah, sekali lagi, sistem itu fleksibel jika Anda itu betul-betul ada koordinasi gitu loh Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Anda tidak koordinasi, ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Ya, nggak bikin laporan, nggak ada izin, dan terus apa gitu loh. Ya, ya, masa itu elang sejati. Ya, tapi kalau Anda izin kan paling enggak, ya kan? Secara etika bisnis, sponsor Anda itu ngerti gitu loh. Dan pasti mereka ngerti kok Bapak Ibu. Nggak mungkin mereka ya istilahnya itu lantas ngasih arahan ke Anda secara luar biasa, enggak gitu loh. Ya, mereka juga sudah ngerti acara malam hari ini gitu loh. Mereka juga pasti memahami itu gitu loh. Dan saya juga memahami itu. Ya, tapi bukan berarti terus Anda nggak ngirim laporan. Tetap Anda wajib ngirim laporan pada jam yang memang Anda bisa. Ya, tapi Anda kasih keterangan gitu loh. Maaf, saya baru bisa ngirim laporan jam segini, Pak. Tadi saya sudah izin ke sponsor atau leader saya, ya, atau ke mentor saya, bahwa saya akan bikin laporan jam sekian. Gitu. Sehingga yang lain pun jadi paham gitu loh. Yang lain pun juga tahu bahwa Anda bikin laporan jam segitu itu karena ada pekerjaan ataupun ada sesuatu yang harus ditinggalkan dan Anda sudah izin gitu loh. Ya, karena ini sudah jadi kesepakatan. Sekali lagi ini sudah jadi kesepakatan. Ya. Sehingga yang lain juga tidak mempersoalkan gitu. Ya. Nah, jadi persoalan itu kan nanti kalau tidak ada izin gitu loh. Ada tidak koordinasi. Ya, tahu-tahu Anda ngirim laporan siang hari gitu. Kan jadi aneh nanti. Anda ngirim laporan sore hari, padahal kesepakatannya kan jam 8 sampai jam 10. Nah, ini nanti jadi kembali lagi kayak kemarin. Bikin laporannya ngaco semua. Bikin laporannya ya pada nggak jelas semua. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Gitu loh. Ya. Oke, paham sampai sini Bapak Ibu ya. Jadi bikin laporan jam 8 sampai 10 dengan catatan kalau Anda nggak bisa bikin laporan, Anda izin kepada sponsor atau leader Anda, kepada mentor Anda. Dan nanti pada jam Anda yang bisa bikin laporan, ya Anda kirim laporan di situ. Tapi kasih keterangan ya Bapak Ibu ya. Ya kasih keterangan bahwa Anda sudah minta izin kepada sponsor atau leader Anda karena ada apa titik-titik bla 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 sesuai dengan alasan Anda tadi. Ya. Oke, itu yang keempat. Yang kelima. Ya. Ya, tolong dimatikan dulu tombol audionya Bapak Ibu. Yang kelima, Bapak Ibu tolong perhatikan plan kelima, strategi kelima. Ya. Anda catat kendala Anda tiap hari. Anda ada nggak kendala tiap hari? Ya. Dan kendala yang Anda catat tiap hari ini, Anda wajib konsultasikan ke leader Anda atau ke mentor Anda. Ya, apapun kendala Anda. Ya, karena kita tidak mau ya Anda besoknya nggak tahu solusi atas kendala Anda. Karena saya tahu bahwa leader Anda itu pernah melewati semua kendala yang Anda hadapi. Mentor Anda itu semuanya, apapun kendala Anda, apapun tantangan Anda, leader-leader Anda itu sudah pernah melewati semua. Ya. Dalam promosi. Ya, pasti leader-leader Anda itu dari yang apa ya? Gesekan terkecil sampai gesekan terparah itu leader Anda sudah pernah menghadapi. Dari promosi, dari presentasi, leader Anda semua dari gesekan yang ringan sampai gesekan terparah, leader Anda sudah menghadapi semua. Bangun tim dari gesekan yang paling ringan sampai gesekan paling berat, leader Anda sudah pernah menghadapi itu semua. Jadi Anda catat kendala Anda
Di promosi ada nggak kendala Anda? Di presentasi ada nggak? Di follow up ada nggak? Bangun tim ada nggak? Nah, itu Anda catat. Ya. Ya. Karena kalau nggak Anda catat, kecenderungannya Anda akan menganggap itu sesuatu yang biasa dan akhirnya apa? Masalah itu jadi malah besar, masalah besar dan akhirnya jadi bumerang. Ya, contoh, ya, Anda punya kapal nih, sudah tahu bocor, nggak segera Anda tambal, apa yang terjadi? Ya, air makin banyak masuk ke kapal. Akhirnya kapal Anda gimana? Ya, tenggelam. Ya, sama dalam bangun bisnis ini, Bapak Ibu. Anda dapat kendala di promosi, Anda dapat masalah di presentasi, Anda dapat kendala ataupun masalah di follow up atau bangun tim. Ya, tapi Anda itu diem aja gitu loh. Ya, Anda menganggap nggak ada apa-apanya. Ya, Anda biarin. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mungkin hari itu sih nggak ada masalah, kayaknya menurut Anda. Tapi kalau itu Anda diamin, air yang sudah masuk ke kapal Anda, itu lama-lama jadi banyak, banyak. Tanpa Anda sadari, Anda tenggelam Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan sampai menumpuk kendala, menumpuk masalah. Kalau masalah itu hari itu terjadi, selesaikan hari itu juga. Harus beres. Besok, ya, karena Anda akan bertempur lagi. Ya, besok Anda akan mengawal target lagi. Ya, itu Bapak Ibu. Karena sekali lagi kita berpacu dengan waktu Bapak Ibu. Namanya juga program percepatan. Ya, untuk impian Anda sekali lagi ini bukan untuk sponsor leader mentor Anda, untuk Anda sendiri, untuk impian Anda sendiri, untuk orang Anda cintai Bapak Ibu. Ya, makanya apa? Kita punya strategi yang hari ini bagaimana memperkecil kegagalan, mempersempit kegagalan Anda gitu loh. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi ini 5 planning, 5 strategi harian yang harus betul-betul Anda kawal. Yang betul-betul Anda harus kawal Bapak Ibu. Karena kalau ini nggak Anda kawal dengan baik, ya, Anda nggak disiplin, Anda nggak fokus Bapak Ibu, maka dipastikan akan ibaratkan perang itu sudah kalah harian Bapak Ibu. Jadi Anda itu sudah pasti perang itu sudah kalah harian. Nah, kalau perang kalah harian gimana? Kalau hariannya aja kalah gimana? Yang mingguan pasti kalah. Mingguan kalah, bulanan pasti kalah. Gitu. Ya, bulanan pasti kalah Bapak Ibu. Ya, bulan pasti kalah. Ya. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi harian. Ya. Ya. Evaluasi harian ini, ya, ini Anda lakukan, ya. Ini kan Anda sudah melakukan dari jam 8 sampai jam 8 pagi lagi, menuju jam 8 pagi besoknya. Nah, itu Anda evaluasi Bapak Ibu. Ya, Anda evaluasi, apa sih yang Anda harus evaluasi Bapak Ibu? Ya, dari nomor 1, nomor 5 ini. Ya, apa yang harus Anda evaluasi Bapak Ibu? Yaitu poin 1 sampai 5. Gimana Anda? Apakah sudah menjalankan sistem? Apakah Anda sudah on sistem? Anda sendiri yang harus evaluasi. Ya, karena Anda yang menjalankan Bapak Ibu. Karena semuanya by online. Ingat, ini online Bapak Ibu. Sponsor Anda itu nggak ada di samping Anda. Saya nggak ada di depan Anda. Saya nggak nemenin Anda. Leader Anda juga sama. Jadi yang tahu Anda on system sama siapa, on system atau tidak, ya Anda. Nah, berani nggak Anda jujur terhadap diri Anda? Berani nggak Anda jujur untuk impian Anda sendiri? Anda mungkin bisa berbohong sama saya. Ya, berbohong sama sponsor leader Anda. Tapi masalahnya, Anda bisa nggak berbohong sama diri Anda? Anda bisa nggak membohongi impian Anda? Anda bisa nggak membohongi yang kuasa? Nggak bisa. Mungkin Anda bisa ngomong ke saya, Pak, saya on system, Pak. Anda ngomong ke sponsor leader Anda, Pak, saya on system setiap hari. Mungkin karena saya hari ini nggak melihat 24 jam, ya saya percaya saja gitu loh. Karena memang Anda adalah sejati.
Tapi fakta itu akan berbicara Bapak Ibu. Sekali lagi, fakta, hasil itu akan berbicara. Dari situ nanti saya bisa evaluasi apakah Anda ini on system atau tidak. Ya, dari situ saya evaluasi Anda on system atau tidak. Bagaimana perkembangan mitra baru Anda? Bagaimana elang-elang sejati Anda? Nah, dari situ nanti saya evaluasi Anda. Nah, yang kedua, Anda coba cek nanti diri Anda. Ya, apakah Anda sudah menjalankan buku 7 checklist BBS setiap hari? Ya, apakah Anda ini sudah mengguide elang sejati Anda untuk mengerti ya sistem BBS sepenuhnya dari bikin surat pernyataan bermaterai sampai checklist nomor 7. Ingat ya, yang ada di buku 7 checklist BBS ini nanti itu hanya elang sejati Anda. Jadi yang Anda pantau nih ya, Anda yang pantau nih elang sejati Anda. Mereka ini sudah on system belum? Benar-benar ngerti sistem BBS belum? Nah, itu Anda pegangannya buku ini. Gitu loh. Lah kalau bukan elang, ya kan, Anda pakai buku 7 checklist BBS ngabisin waktu Bapak Ibu. Ya, ngabisin waktu. Ya, buang-buang waktu, buang-buang energi. Ya. Jadi yang Anda cek buku 7 checklist BBS ini, ya elang Anda, apakah mereka sudah mengerti sistem BBS? Ini Anda punya mitra baru nih, sudah bikin surat pernyataan bermaterai, sudah mulai menjalankan 7 langkah, sudah menjalankan 5 kebiasaan core leader aktif, sudah punya buku 7 checklist BBS, sudah punya buku laporan harian. Nah, ini ya Anda sebagai sponsornya ya, coba Anda cek buku Anda sendiri, bagaimana mitra baru Anda tadi yang memutuskan jadi elang sejati. Ya, apakah sudah mengerti sepenuhnya poin checklist 1 sampai checklist 7? Sampai dia ngerti apa itu sistem BBS. Gitu. Ya. Ya sama kayak nomor 3 juga begitu, buku laporan. Ya, Anda cek apakah Anda sudah bikin laporan harian. Ya. Pastikan Anda bikin laporan harian tepat waktu. Dan sekali lagi nih, jangan ngasal bikin laporan. Tolong sekali lagi, jangan ngasal Bapak Ibu. Ya, walaupun saya nggak tahu ya apa yang Anda lakukan 24 jam. Tahu-tahu Anda nyatet buah market itu ada 20 gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda jujur nggak bahwa Anda punya buah market 20? Ya, Anda presentasi misalkan 20 kali. Nah ini ada Anda coba bener nggak Anda itu presentasi 20 atau presentasi 5 atau presentasi 3 atau presentasi 10. Jadi tolong sekali lagi saya minta kejujuran Anda di sini. Bahwa apa yang ada di buku laporan harian itu betul-betul cerminan apa yang dilakukan dari jam 8 pagi ke jam 8 pagi. Bukan asal Bapak Ibu, bukan asal sponsor senang kayak kerja aja, bukan. Sekali lagi ini bukan untuk sponsor Anda, bukan untuk leader Anda, metron Anda, bukan untuk impian Anda sendiri Bapak Ibu. Ini bisnis Anda kok. Ini bisnis Anda sekali lagi, bukan bisnis orang lain. Ini bisnis Anda sendiri. Maju atau enggaknya, sukses atau enggaknya, ini tergantung Anda, bukan tergantung sponsor Anda, bukan tergantung leader Anda, bukan tergantung mentor Anda, tergantung Anda, Bapak Ibu, sekali lagi. Ya, nomor 4, ya benar-benar kontrol gitu Bapak Ibu. Ya, Anda cek generasi 1 Anda yang elang sejati ini sudah bikin laporan belum? Kalau belum ya segera ingatkan. Ya untuk segera, karena bikin laporan ini ada jamnya, jam 8 sampai jam 10. Ya, jangan sampai jam 10 kurang 10 menit masih belum bikin laporan. Kalaupun toh misalkan belum bisa ya izin. Pun toh sponsor Anda yang elang sejati nggak ada masalah. Karena sudah lihat training malam hari ini atau lihat rekaman malam hari ini. Mereka juga ya mengerti gitu loh bahwa Anda punya pekerjaan yang bisa tinggalkan. Tapi tetap nanti harus bikin laporan pada jam yang memang Anda bisa pada hari. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Ya sekali lagi ya, plan ini Anda harus evaluasi. Karena kalau nggak ada evaluasi, kecenderungan 5 planning ini, 5 plan harian ini, Anda
Ya kejadiannya ya kayak kemarin gitu, kayak bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun kemarin. Ya sudah, ya nggak ada efek sama sekali gitu. Ya mau maju ya oke, nggak juga, mundur juga nggak apa-apa. Ya itu bukan bisnis namanya Bapak Ibu. Ya itu namanya main-main. Ya ya bukan bisnis. Sekali lagi ini bisnis. Ini bisnis besar Bapak Ibu. Ini bisnis besar. Ya. Kalau Anda betul-betul mencermati marketing plan Jimo, ini bisnis besar dengan modal yang sangat-sangat kecil sekali dan terjangkau banget. Ya, cuma 38.000. Ya, dan ini sekali lagi bisnis termudah. Ini termudah Bapak Ibu. Karena apa? Karena semuanya sudah siap gitu loh. Apa sih yang belum siap sini? Bahan promosi sudah ada, presentasi sudah ada, bahan follow up sudah ada, bahan bangun tim sudah ada. Ya kan? Zoom sudah ada, apa? Mentor sudah ada, leader sudah ada, yang mensupport mendoakan Anda. Ya, apa coba? Ya. Makanya Bapak Ibu, ayo, mulai tanggal 1, saya minta Anda betul-betul kawal program percepatan ini. Ya, sekali lagi, kawal program percepatan ini. Karena sekali lagi, ini untuk impian Anda. Jangan pernah hari ini bermain-main dengan impian Anda, Bapak Ibu, karena itu fatal akibatnya. Karena itu bisa membuat sampai kapanpun, bahkan mungkin sampai Anda meninggal pun, Anda tidak akan pernah bisa mewujudkan impian Anda, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Ibaratkan orang kalau sudah Anda mainkan, ya mereka akan nggak sudi ketemu Anda. Sama impian Anda kalau Anda main-mainkan, ya nggak sudi impian itu ketemu sama Anda. Ya, makanya jangan pernah bermain-main dengan impian Anda. Apalagi impian itu untuk orang tua Anda. Impian itu untuk pasangan Anda. Impian itu untuk putra-putri Anda, Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, ini sekali lagi ya Bapak Ibu ya, sudah jadi kesepakatan kita semua bahwa inilah elang sejati. Ya, sekali lagi, tanamkan dalam diri Anda adalah elang sejati yang akan betul-betul siap bertempur untuk impian Anda sendiri, ya, untuk orang-orang yang cintai sampai garis finish. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata berhenti, dan tidak ada kata takut berhadapan dengan siapapun, berhadapan dengan masalah apapun. Karena semuanya ada ilmunya untuk menghadapi itu semuanya. Ya, ya, apapun yang Anda hadapi, itu sekali lagi sudah pernah dihadapi oleh leader Anda. Mulai dari promosi, presentasi, bangun tim. Apapun yang Anda hadapi, pernah dihadapi oleh leader Anda, mentor Anda. Jadi kalau mereka bisa, Anda juga pasti bisa. Ulangi, kalau leader Anda bisa, Anda semuanya juga pasti bisa. Amin. Ya, amin. Ya. Nah itu Bapak Ibu. Ya, jadi saya percaya hari ini ada berapa orang? 40 yang hadir. Dan yang izin ada sekitar 13, ada 53, anggap 55. Itu yang saya pegang saat ini. Nanti saya nunggu sampai mungkin 2 hari ke depan. Berarti Rabu Kamis saya minta tolong siapa-siapa yang tidak bisa masuk karena sinyalnya jelek. Ya, karena bisa jadi Anda punya elang sejati malam hari ini sudah coba masuk tapi nggak masuk-masuk karena sinyal. Itu juga ya menjadi bagian daripada orang-orang yang dalam tanda kutip ya tadi bagian dari 7 izin yang kita anggap boleh. Ya kan ada salah satu izinnya apa? Sinyalnya jelek kan? Ya, sinyalnya jelek gitu loh. Sehingga tidak bisa masuk malam hari ini. Ya, mungkin ada tim Anda malam hari ini berusaha untuk masuk tapi nggak bisa-bisa. Tapi sekali lagi wajibkan untuk lihat rekaman malam hari ini. Karena kalau tidak lihat rekaman hari ini, ya saya anggap ya berarti Anda tidak niat untuk impian Anda. Berarti Anda nggak siap bertempur dengan impian Anda. Berarti Anda nggak komit terhadap impian Anda
Dan saya tidak segan-segan secara tegas akan mengeluarkan diri Anda dari grup Elang Sejati. Karena sekali lagi ini program percepatan yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Program percepatan itu butuh orang-orang yang memang fokus disiplin, ya, antusias, semangat gitu loh hadapi apapun tantangannya. Ya bukan lemah, bukan gampang ngeluh gitu loh. Bukan. Yang kita butuhkan bukan orang seperti itu. Ya. Ini ada yang mau ditanyakan? Jelas semuanya ada yang mau ditanyakan dari goal plan evaluasi ini? Kalau ada silakan Bapak Ibu, saya kasih kesempatan Anda sebelum saya tutup. Ya, khusus untuk training hari Minggu, khusus training Minggu ya, mungkin agak sedikit saya kasih waktu lama ya, karena ini berbicara dengan Elang Sejati, berbicara tentang program percepatan. Tapi di luar Minggu ya sama 30 menit. Berarti ya Rabu 30 menit. Untuk Senin itu fleksibel ya. Ada minggu pertama, minggu kedua, atau minggu kedua, minggu keempat. Jadi cuma 2 kali untuk training hari Senin. Ya karena sekali mohon maaf karena ini berkaitan dengan fisik saya sendiri Bapak Ibu. Ya karena khawatirnya kalau saya forsir dalam proses hari ini perawatan saya, khawatirnya nanti malah efeknya nggak bagus untuk kesembuhan ke depannya. Ya makanya saya kurangi untuk waktu jam training itu karena berkaitan dengan kondisi fisik saya Bapak Ibu. Ya, supaya tetap bisa mengawal Anda setiap training. Ya, siap Pak, jangan terlalu diprosir Pak. Ya, betul. Karena pun toh sebetulnya untuk materi hari Senin, hari Rabu, hari Jumat itu kan sama. Ya, jadi ya Anda saya arahkan ke rekaman hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Cuma untuk Minggu, memang nanti saya akan lebih luas nanti untuk training hari Minggu. Karena sekali lagi ini untuk evaluasi mingguan nanti terhadap program percepatan ini. Makanya saya butuh waktu agak sedikit lama, seperti kayak malam hari ini. Gitu. Ya, seperti kayak malam hari ini. Ya, kira-kira gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi saya minta tolong ya. Ini ada beberapa orang, ada 22 orang yang belum jelas ini. Antara izin atau sinyal. Ya, maka saya pastikan sekali lagi saya minta tolong kerjasamanya. Nanti ini di screenshot ya, ya saya minta tolong ya biasanya Pak Sumintar atau siapapun Anda nanti screenshot. Siap ya Pak Sumintar ya. Jadi sebelum ini saya tutup, tolong screenshot. Ini ada berapa orang? Ya, ada 40 lah tadi. Kayaknya ada satu yang ya keluar masuk tadi yang paling maksimal 42 tadi. Keluar masuk 40 Pak. Ya tadi ya. Yang terakhir ini sampai sekarang 39. Ya, oke. Berarti anggaplah sekarang yang di screenshot 39. Mungkin tadi ada yang keluar masuk 1, 40, sama yang izin 13, 53. Mungkin tadi sebelumnya di awal juga ada yang mungkin keluar masuk faktor sinyal. Ya, anggaplah 55 lah ya, 55. Nah, tolong nanti ada screenshot buat pendataan saya. Jadi nanti malam hari ini saya akan data kembali seperti kayak kemarin. Ya, sehingga nanti betul-betul program percepatan ini ya benar-benar untuk orang-orang yang memang pengen sukses gitu Bapak. Ya, karena sekali lagi kami leader Anda atau siapapun Anda, ya saya yakin nih ya dalam hati Anda nggak mau berlama-lama dalam kondisi kayak gini kan gitu. Anda nggak mau kehidupan Anda seperti ini terus. Ya, ya masa Anda mau dalam kondisi ya. Nah itu harus benar-benar Anda harus putuskan bahwa tahun ini saya harus betul-betul sukses. Hidup saya harus berubah. Ya, keluarga saya harus berubah.
istri saya, putra-putri saya harus bahagia. Harus hidup layak. Harus dapat pendidikan yang baik. Nah, itu harus Anda putuskan. Karena sekali lagi semuanya sudah siap. Ya, semuanya sudah siap seperti saya katakan di awal tadi. Ya, jalannya sudah siap, ya. Kendaraannya sudah siap, sistemnya sudah siap atau cara nyetirnya sudah siap. Yang ngajarin nyetir juga sudah siap, yang mensupport mendoakan pun Anda juga sudah siap semua gitu loh. Ya, jadi sekarang tinggal Andanya putuskanlah bahwa Anda memang layak jadi elang sejati. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian. Kita akan mulai kesepakatan ini sekali lagi Senin depan. Tapi program ini, program percepatan mulai tanggal 1 Juli. Tapi kesepakatan tadi, dulu. Barang siapa yang tidak izin, tidak hadir, ya, terus tidak izin, tidak absen, tidak hadir, tidak izin, maka Senin depan nih ya, itu kita akan keluarkan langsung. Ya, maksimal Selasa, udah pasti saya keluarkan. Ya, siapapun akan kita keluarkan. Ya, karena sekali lagi ini program percepatan. Program percepatan tadi itu artinya kan program harian. Ya, program harian yang nggak boleh gagal. Ya, makanya perlu evaluasi harian. Ya, evaluasi harian itu apa sih? Untuk memperkecil kegagalan harian sekali lagi Bapak Ibu. Ya, kalau Anda evaluasi harian, insya Allah besoknya mungkin Anda gagal hari ini, tapi besoknya itu Anda akan Anda istilahnya bayar kegagalan Anda hari ini. Oke, Bismillah ya Bapak Ibu ya, siap semuanya untuk mengawal program percepatan ini tadinya berusaha saya sharingkan. Siap, Pak. Siap ya. Siap. Bapak Ibu. Iya. Ya. Yang betul-betul saya salut dan terharu bahwa Anda memang layak untuk menjadi elang sejati. Anda layak untuk jadi pemenang dalam hidup Anda Bapak Ibu. Ya, karena tidak semua orang seusia Anda ya. Ya kayak Pak Jasman, kayak Pak Hamim, ya kan, Pak Kadir, ya Bu Katmi, ya kan, kayak Bu Widi ya. Ya. Siapa lagi nih? Yang kepala 6 siapa ya? Pak Hairul. Ya, Pak Hairul coba. Anda coba bayangkan, di luar sana banyak orang kepala 6. Gimana coba sekarang? Ya. Siap, Pak Trian. Ya. Enggak seperti Anda malam hari. Sebenarnya itu lebih Pak, kepala 6. Kepala 6 lebih malah. Makanya saya katakan Anda ini luar biasa gitu. Saya salut dan terharu gitu loh. Ya, angkat topi saya buat Anda gitu loh. Kalau Anda betul-betul 2021 ini bisa sukses sampai garis finish. Aduh, saya nggak bisa bayangkan berapa banyak orang terinspirasi oleh Anda. Berapa banyak orang yang nggak akan mungkin bisa beralasan lagi. Ya, coba bayangin. Mereka bicara alasan saya sudah tua. Ya, nggak akan mungkin bisa. Saya gaptek. Hari gini ngomong gaptek. Gitu. Anda bisa nggak ngomong kayak gitu nanti? Bisa. Lah karena Anda dulunya juga gaptek gitu loh. Ya. Mau alasan apa lagi coba? Kalau Anda bisa sukses garis finish, Anda itu memperkecil orang untuk beralasan Bapak Ibu. Contoh lagi ya, Anda mungkin hari ini mohon maaf sekali Anda single parent, misal nih ya. Anda bisa membuktikan Anda bisa sukses. Betul bukan misal saya Pak, seorang diri. Nah, apalagi misalnya kayak Bu Katmi nih bisa sukses nih. Ya, maka sebetulnya ini gambaran bahwa rezeki itu bukan tangan manusia. Tangan Allah Bapak Ibu. Ya, tangan yang Maha Kuasa. Siapapun yang mau berikhtiar, siapapun yang mau berdoa, siapapun mau berusaha, maka Allah kasih jalan. Mau single parent ataupun hari ini Anda misalnya mohon maaf ya kan, Anda tinggalkan keluarga Anda sendirian. Ya, sekali lagi Allah sejati tidak tahu berjuang sendirian. Pak, saya sendiri, saya seorang diri Pak, nggak punya siapa-siapa Pak. Luar biasa tuh. Ya, salut makanya saya itu. Ya, orang apa itu gesekannya ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ayo semuanya sudah siap
Saya mau Anda semuanya 2022 menjadi tahun terindah buat Anda semua. Ya, bismillah. Saya percaya Anda punya potensi, Anda punya skill, dan Anda tolong yakini itu semua. Percuma Anda dikasih potensi yang sangat luar biasa dari Yang Maha Kuasa, tapi Anda sendiri tidak yakin dengan potensi yang diberikan itu. Percuma. Ayo yakini itu bahwa Anda bisa. Kalau Anda percaya bisa, Anda juga pasti bisa. Ya, apalagi kalau Anda lakukan marketing langit, Bapak Ibu, insya Allah program percepatan ini akan menjadi mudah. Ya, yang terakhir kali, ayo marketing langit, jangan lupa Bapak Ibu, semakin dikuatin, semakin dikuatin, semakin dikuatin. Ya, karena saya yakin apapun itu semuanya karena Yang Kuasa. Kita dapat mitra baru, dapat elang sejati, kita bisa sehat, kita bisa apapun itu semuanya karena Yang Maha Kuasa. Bukan karena saya, Betul. bukan karena Anda, bukan karena sponsor Anda, Betul. bukan karena leader Anda, Betul. karena Yang Maha Siap, Kuasa. betul, Pak. Ya, jadi jangan Betul pernah hari ini banget. Anda menganggap bahwa dapat mitra baru, dapat elang sejati itu karena Anda, karena Yang Kuasa itu mengizinkan dia jadi mitra baru, elang Betul. sejati. Ya, maka inilah pentingnya marketing lah, ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, selamat yang sudah hadir malam hari ini. Sekali lagi jangan lupa minta tolong screenshot dan nanti tolong kirim ke WhatsApp saya. Sukses buat Anda semuanya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.